Bangga nggak jadi bangsa Indonesia, para sahabat? Bangsa nggak? Jauh sebelum agama-agama dari luar datang ke sini, bangsa kita sudah memiliki peradaban tersendiri. Makanya Pancasila digali dari dasar bumi. Betul itu. Bukan direkayasa, digali. Apa artinya digali? Digali dari berbagai tradisi dan kebudayaan bangsa yang sangat luar biasa. Silakan, pernah berkeliling nggak? Ada yang berkeliling ke negara mana? Ada nggak pengajian seperti ini sebebas di Indonesia? Kajian apapun sebebas ini di Indonesia. Jam berapapun boleh, tidak kena pajak. Asal mau. Mau sholat tahajud malam berapa rakaat? Boleh, nggak masalah. Luar biasa. Kenapa kita perlu bebas, perlu merdeka? Karena reaksi kita terhadap situasi itu menentukan. Nah, orang yang belum merdeka, reaksinya selalu buruk terhadap situasi. Orang yang sudah merdeka, reaksinya selalu positif terhadap segala situasi, apapun situasinya. Yuk, sekarang saya tes. Pernah ke pasar? Oke. Lagi hari-hari begini ke pasar? Pernah? Oke. Saat pergi ke pasar, hari panas seperti ini. Tiba-tiba gerimis, bahkan hujan besar. Jujur ya? Jujur ya? Berubah nggak perasaan kita? Jujur, jawab. Ngomel nggak? Pertama berubah perasaan, berikutnya ngomel. Duh, siang-siang gini hujan. Anda tidak merdeka. Karena Anda masih melekat pada keinginan Anda. Anda ingin hari itu panas. Ketika hujan, Anda tidak menerima. Anda tidak punya tanggung jawab. Reaksi Anda terhadap situasi buruk. Jadi, sebetulnya keseharian kita itu bisa dideteksi, bisa dilihat. Orang yang sudah suci pikirannya, orang yang sudah suci jiwanya, bukan orang yang pakai baju kain suci, bukan. Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, dia selalu tanggung jawab. Jadi tidak pernah reaktif terhadap situasi, justru responsif terhadap segala situasi. Jadi aslinya setiap orang itu kelihatan saat dia berhadapan dengan situasi yang dia tidak ingin. Kalau ketemu orang yang baik sama kita, gimana perasaan kita? Senang. Nah, sekarang bertemu dengan orang yang tidak baik sama kita, bagaimana perasaan kita? Jujur, kesal. Betul? Berarti siapa penjajah kita? Keinginan kita. Ingin semua orang seperti yang saya mau. Bukankah itu penjajahan? Dan setiap hari kita dijajah oleh yang seperti itu, lalu tidak pernah keluar dari belenggu penjajahan yang semacam itu. Lalu kita akan menyebut diri kita sudah merdeka? Para sahabat, kalau begitu, gimana sih cara kita mengisi kemerdekaan itu? Ini katanya sudah merdeka kan? Nah, merdeka secara fisik, yes. Dan sekarang pekerjaan besar itu kita memerdekakan pada penjajahan yang terjadi pada diri kita masing-masing. Ini yang paling berat. Karena apa? Melawan orang yang di luar itu tidak lebih sulit daripada melawan orang yang di dalam. Makanya kata Nabi Muhammad, jihad yang paling akbar adalah melawan dirimu sendiri. Jadi sekalipun orang tua kita sudah menumpahkan darah dan keringat untuk merebut kemerdekaan fisik ini, tetapi ada jihad yang lebih besar lagi setelah itu, adalah melawan seluruh episode penjajahan yang dibangun oleh kita sendiri. Baik, sekarang saya ingin bicara. Jadi, apakah hidup kita hari ini sudah tanpa penindasan? Apakah hidup kita hari ini dengan kegembiraan? Apakah hidup kita hari ini sudah dengan nyanyian? Apakah hidup kita hari ini sudah dengan tarian? Maaf ya, mungkin pernah ada yang ngajarin sama kita, dengarkan musik itu haram. Pernah dengar itu? Dilakukan? Coba pikirkan sederhana, lihat saya semuanya. Yang dengerin musik itu siapa? Nih, telinga. Nih telinga. Kenapa telinga bisa mendengar? Jawab dulu, kenapa telinga bisa mendengar? Karena ada ruh, pintar. Karena ada
Karena ada napas, telinga kita bisa mendengar. Kalau nggak bernapas, telinga kita tidak bisa mendengar. Orang mati punya telinga, nggak bisa dengar. Udah nggak ada bernafas. Jadi kenapa bisa mendengar? Jawabannya apa? Yes, karena bernafas. Siapakah nafas itu? Kan Allah jelaskan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Aku berdiri tegak, mengurus, mengatur dirimu, bahkan tidak pernah meninggalkan kamu. Bahkan saat kamu tidur, aku nggak pernah tidur. Saat kamu ngantuk, aku pernah ngantuk. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Aku nggak pernah tidur, aku nggak pernah ngantuk. Cek pada diri kita sekarang. Saat kita tidur, mata tidur, telinga tidur, mulut tidur, pikiran tidur, seluruh organ tubuh kita tidur. Satu-satu yang nggak tidur adalah nafas kita. Nggak usah jauh-jauh cari Allah, nggak usah jauh-jauh, Allah bersamamu. Wujud kehadirannya adalah nafas. Yuk, gara-gara kita bernapas, telinga kita bisa mendengar. Saya tanya sekarang, mendengarkan musik itu menyenangkan atau menyedihkan? Menyenangkan bukan? Apa tidak boleh telinga ini mendengarkan sesuatu yang menyenangkan? Bukankah kita mendengarkan ada Allah yang mendengar di sini? Siapa yang mendengar kalau begitu? Bukankah alo-alo juga? Kok berani-beraninya menyatakan ini nggak boleh, itu nggak boleh? Saya sampai hari ini nanya orang-orang yang bilang nggak boleh itu nggak jelas alasannya. Cuma dari sonoannya aja begitu. Bukankah kita jadi dijajah oleh kebodohan kita sendiri? Betul? Padahal mendengarkan musik sudah terbukti bisa menimbulkan endorfin, dopamin, serotonin, oksitoksin, semua zat cinta, zat kebahagiaan, ya, untuk menghilangkan rasa nyeri dalam tubuh. Itu dengar musik itu bisa. Musik itu bisa menjadi healing, dan itu luar biasa. Inilah karena kita dijajah oleh kebodohan kita sendiri dan tidak mengizinkan daya kritis kita untuk berpikir. Akibatnya apa? Seperti itu yang terjadi. Kita dijajah oleh belenggu yang melekat dalam diri kita sendiri. Baik, ya. Kalau begitu, apakah selama hidup kita masih menindas diri kita sendiri? Apakah kita sudah bebas dari penindasan selama hidup? Yuk sekarang, sumber-sumber penindasan semua adalah ciptaan pikiran kita sendiri. Kita buktikan. Saya ingin suami saya begini, 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 begini. Ternyata suami saya begitu, 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 begitu. Saya tanya, nerima atau menolak? Jujur, sebelah sini, nerima apa menolak? Menolak kan? Bukankah itu adalah penindasan? Pada siapa? Karena ketika kita menolak, menderita nggak kita? Ketika kita menolak, kita pusing nggak? Ketika kita menolak, sedih nggak kita? Ketika kita menolak, marah nggak kita? Marah, sedih, dan lain-lain akibat penolakan. Saat kita menolak, sebetulnya kita sedang melakukan penindasan pada diri kita sendiri. Siapa yang menindas? Keinginan kita. Karena ingin suami saya begini, begini, begini. Ketika suami saya begitu, 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 tidak menerimanya. Sekarang saya tanya, gimana caranya membebaskan diri dari penindasan itu? Gimana caranya? Terima. Sesederhana itu kok. Dari menolak diganti menjadi menerima. Saat itu kita akan menemukan kemerdekaan diri. Dan pastikan pada diri kita, bahagia adalah pusatnya pada diri saya. Bahagia tidak boleh dibawa siapapun. Bahagia tidak boleh bergantung pada siapapun. Ini pelajaran-pelajaran yang sangat luhur yang diajarkan semua tradisi agama yang selama ini tidak mewujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Pernah nggak ibu bapak, mohon maaf, sholat duhur itu jam 3, pernah? Pernah. Jam 3:04 itu ada azan sholat asar. Apa komentarnya? Duh, baru aja duhur sudah asar lagi. Bahagia nggak kedatangan waktu asar? Nggak bahagia. Penindasan itu. Penindasan bukan? Penindasan. Kenapa tertindas? Apakah Allah menindas kita dengan mewajibkan sholat? Atau kita tidak tahu ilmunya sholat? Karena kita tidak rindu pada sholat, belum merasakan nikmatnya sholat. Begitu ada datang waktunya sholat, kita menjadi enggan. Bukankah itu penindasan? So, kalau saya uraikan, satu kata penindasan ini jadi banyak. Pertanyaan berikutnya, apakah hidup kita sudah penuh dengan kegembiraan? Tahu artinya gembira? Ya kalau nggak tahu jangan jawab. Gembira, ya, bahagia, bahasa lainnya, itu tidak sama dengan senang.
Senang itu mendapat, sedangkan bahagia itu justru melepas. Bahagia itu adalah kondisi pikiran yang sudah tenang ketika mendapatkan yang diinginkan dengan yang tidak diinginkan. Itu namanya bahagia. Bahagia itu nggak meluap-luap, tidak begitu. Yang kita selama ini sebut bahagia itu sebetulnya senang. Punya rumah baru, senang. Punya duit banyak, senang. Sehat, senang. Nah, semua yang kita dapat menimbulkan senang, itu bukan bahagia. Bahagia nggak ada kaitannya dengan senang. Bahkan senang itu biasanya meluap-luap. Deng, turun lagi. Deng, gitu. Senang dengan sedih itu seperti itu, meluap-luap. Sedangkan bahagia itu adalah tentramnya batin saat mendapatkan yang diinginkan, saat mendapat yang tidak diinginkan dengan cara yang sama. Sudah begitu belum? Kalau sudah di titik ini, itu namanya merdeka. Saya berjuang melepaskan diri dari hal-hal yang semacam itu bukan dengan cara yang mudah. Karena apa? Saya sebelum mengajarkan sesuatu pada orang lain, ini harus terjadi dulu pada diri saya. Saya nggak mau mengajarkan sesuatu hanya berdasarkan pengetahuan palsu yang tidak terjadi pada diri saya. Nah, ini resep-resep yang luar biasa yang saya bagikan hari ini. Supaya kita di hari kemerdekaan ini benar-benar merdeka. Sudah 77 tahun kita merdeka. Masa nggak merdeka-merdeka? Yuk sekarang, apa indikator merdeka? 1, bersih dari segala prasangka. Betul? Prasangka menyiksa nggak? Prasangka menindas nggak? Prasangka membuat kita menderita nggak? Berarti kalau bersih dari prasangka, maksudnya apa? Bebas, suci. Saya kemarin ngasih contoh. Suami kita belum pulang. Biasanya pulang jam 8. Jam 8.30 belum. Jam 8.45 belum. Jam 9 belum. Karena memang menunggu itu kan membosankan. Makanya nggak usah menunggu sebetulnya. Nikmati aja hidup. Waktu biarkan aja berjalan. Tapi karena ada prasangka di sini, mulai gelisah. Betul nggak? Jangan-jangan jam 9 belum juga datang. 9:15 belum datang juga. Ditelepon nggak ngangkat-ngangkat. Jangan-jangan padahal suaminya itu lagi di jalan tol, bannya bocor. HP-nya taruh di dashboard, sedang ngurusi ban bocor. Karena baru kali itu bocor ban, belum punya keahlian pasang ban. Cari di mana naruh kunci aja nggak inget. Karena baru hari itu. Tapi karena prasangka, apakah prasangka sama dengan fakta? Faktanya dia sedang sibuk ngurusi ban. Prasangka kita kemana aja? Kita sedang dijajah oleh siapa? Nah, lo suka nggak dijajah oleh pikiranmu sendiri? Nah, itu berarti penindasan. Bagaimana kita menyebut kita sudah merdeka? Nah, yang kedua, ya, kita pun sering dijajah oleh sistem kepercayaan yang bodong. Banyak gak orang yang melakukan ibadah karena dia akan mendapatkan bidadari di surga? Banyak gak? Banyak gak? Banyak. Bidadari yang dia maksud itu adalah perempuan cantik kan? Bahkan ada yang mengatakan katanya nanti di surga itu kerjaan dia katanya memecahkan keperawanan. Ini barang suci yang bernama surga saja dikotori oleh pikiran-pikiran tentang itu. Mengerikan nggak? Dan lucunya kepercayaan bodong seperti ini banyak yang percaya. Ayat itu ada, yes, ada, saya baca. Tetapi pemahamannya tidak begitu. Akan disediakan 72, bahkan bidadarinya 72. Buat siapa bidadari? Buat bidadara. Lah kasihan yang sebelah sini. Seragam sudah 7 seminggu. Buat ngaji maksud saya. Ini kayaknya yang merah putih juga banyak nih stoknya di rumah. Seragam sudah 7 seminggu, tiap ngaji, tiap hari seragamnya ganti-ganti. Tasnya juga sudah tersedia. Yuk, sama seragam. Masa nggak kebagian bidadari? Padahal tidak ada majelis taklim laki-laki di Indonesia, ibu bapak. Saya tidak menemukan majelis taklim bapak-bapak, gak ada. Semua majelis taklim ibu-ibu. Sudah dia tidak kebagian bidadari di surga.
Katanya penghuni neraka juga sebagian banyak perempuan. Ini apa-apaan? Tetapi yang bodong-bodong ini kan sebenarnya laku untuk nakut-nakutin. Dibikinlah ya macam-macam fatwa supaya nurut. Siapa yang mengizinkan suaminya poligami, dijamin gak dihisap masuk surga. Wah sudah. Karena memang pikirannya itu, ya sudah. Jadi makanan. Makanya orang bodoh makanan orang pinter. Orang pinter makanannya orang licik. Orang licik makannya orang jahat. Jangan masuk dari 4 kelompok itu. Masuklah jadi orang beruntung. Masuklah jadi orang baik. Jangan jadi orang bodoh, jangan jadi orang pinter, jangan jadi orang licik, apalagi orang jahat. Saling memakan. Gak boleh itu jadi orang pinter. Buat apa pinter? Gak dibutuhkan. Yang paling penting tuh benar. Oke, lanjut. Sistem kepercayaan. Kok bidadari 72? Nah, ini nggak bisa saya ceritakan di sini karena ini sudah masuk wilayah hakikat. Nanti saya ajarkan kalau ingin mengalami. Ibu yang sebelah sini, bapak yang sebelah sini bisa ketemu bidadari 72. Di mana? Di sini. Saat ini sekarang. Gimana caranya? Cara gak saya kasih. Enak aja. Kalau mau tahu cara, harus ketemu secara pribadi dengan saya. Saya akan tunjukkan. Bidadari itu ada. 72, nggak kurang. Hebatnya bisa ditemui ibu, bisa ditemui bapak. Kalau kita bicara hakikat, tapi kalau kita bicara syariat, bidadari benar-benar bidadari. Yang ada di otak itu apa? Yang ada di otak itu selalu saja urusan itu. Di dunia aja sudah tiap hari makan obat kuat, masih mikirin bidadari yang kayak gitu lagi di akhirat. Gimana sih? Akhirat aja diracuni dengan kekotoran pikirannya sendiri. Maaf ya saya bicara ini karena lucu aja gitu. Jadi saya pengen bicara. Oke, lanjut dulu. Ya. Menjadi pribadi yang utuh. Itu merdeka. Menjadi pribadi yang utuh berarti menjadi diri sendiri. Sudah tidak baperan, sudah tidak tersinggungan, sudah tidak berubah dengan apa kata orang tentang dirinya. Ini penting. Karena selama ini hidup kita jadi orang lain. Bahkan kita pun, mohon maaf, gak enak kalau gak Jumatan. Apa kata tetangga? Gak enak kalau gak sholat. Apa kata tetangga? Semua yang dilakukan hanya apa kata orang tentang dirinya. Kapan dia menjadi tamu agung untuk menjadi dirinya sendiri? Padahal Allah mengatakan di Quran, "Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha." Dialah Allah sang arsitek agung yang menciptakan manusia berbeda-beda sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Karena semua manusia di dunia ini jenius di bidangnya. Ikan jangan dipaksa memanjat karena akan kelihatan idiot. Ikan itu jeniusnya adalah berenang. Monyet memang jeniusnya memanjat. Jangan suruh monyet berhitung. Idiot. Makanya sekarang di Indonesia baru ada kesadaran baru yang namanya kampus merdeka, merdeka belajar. Baru sadar bangsa kita bahwa anak kita memiliki bakat yang berbeda-beda, tidak boleh dikasih pelajaran yang sama. Biarkan mereka ingin belajar apapun, bebaskan. Maka disebut kurikulum merdeka. Pernah dengar? Iya. Dengar atau jangan dengar yang gosip-gosip terus, ini penting untuk masa depan anak-anak kita. Bahkan hari ini saya ikut tadi upacara 17 Agustus. Di kampus itu ada pidato dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Isi pidatonya adalah tentang bagaimana menghargai anak didik kita sebagai tamu agung yang datang ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri. Saya tanggal 25 ini diundang spesial oleh Institut Keguruan dari Malaysia untuk berbicara tentang bagaimana cara menjadikan anak di sekolah sebagai guru. Karena selama ini kebalik pendidikan kita. Yang jadi guru adalah orang-orang yang lulusan pendidikan yang punya otoritas di sekolah. Lalu dia memperlakukan anak seperti yang dia mau. Dan dia ukur anak dengan ukuran dia. Tidak mengukur anak dengan ukuran anak. Ini pendidikan macam apa seperti ini? Anak sukanya main bola, disuruh matematika. Ya idiot. Kita tidak menghargai potensi semesta. Anak adalah tamu agung yang diutus ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri. Maaf, ibu bapak. Kenapa ibu bapak hari ini tidak menjadi diri sendiri? Karena sistem pendidikan, lingkungan kita memaksa kita untuk menjadi seperti lingkungan. Makanya kita sudah kehilangan kemerdekaan, bukan? Betul?
Ada orang tua, dia adalah seorang akademisi, dia punya anak 3, dan anaknya diintervensi. 1 pendidikannya, 2 jodohnya, 3 pekerjaannya. Pendidikannya diintervensi oleh orang tuanya. Gak boleh jurusan lain, kecuali jurusan yang orang tuanya mau. Stres. Makanya banyak yang kemudian pekerjaannya bagus, tapi mulai banyak penyakit dalam tubuhnya. Kenapa? Tidak happy dengan pekerjaannya. Kenapa? Orang tua intervensi. Pendidikan, pekerjaan, jodoh bahkan, intervensi semuanya. Begitu intervensi, kita sudah melanggar data karma anak kita sendiri. Apa yang terjadi? Pasti akan mengalami berbagai macam hambatan. Kenapa? Kita menghalangi anak kita untuk melunasi data karmanya sendiri. Karena kita intervensi. Ya, itu 3 besar yang sering intervensi. Pendidikan, pekerjaan, dan jodoh. Yang ketiga, apakah benar kita sudah menjadi tuan bagi nasib kita sendiri? Yuk, apakah kita benar sudah menjadi tuan di sini atas nasib kita sendiri? Atau nasib kita digonjang-ganjing oleh orang? Nasib kita ditentukan oleh orang? Bahkan nasib kita digonjang-ganjing oleh dalam tanda kutip Tuhan sesuai dengan konsepsi kita. Banyak orang yang percaya pada Tuhan berdasarkan konsepsi dirinya, bukan Tuhan sebagai realisasi dalam dirinya. Mengerikan. Dan Tuhan yang dikonsepsi oleh dirinya dipercaya dan disembah-sembah oleh dirinya sendiri. Mengerikan. Bukan Tuhan yang terrealisasi di dalam dirinya sebagai kenyataan. Makanya kenali. Nabi mengatakan, siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Maka apapun dalam hidup, mulai dari pengenalan pada dirimu sendiri. Kalau kita nggak kenal diri kita sendiri, hidup kita itu terus saja merasa sedang pergi ke Jakarta, padahal kita arahnya ke Surabaya. Merasa kita sudah lelah dan lari, padahal kita sedang menuju arah yang tidak tepat, tidak sesuai dengan tujuan kita. Sibuk tetapi tidak sukses. Jadi menjadi tuan atas nasib kita sendiri. Kita yang menentukan nasib kita. Kita yang menentukan kesehatan kita. Kita yang menentukan umur kita. Kita yang menentukan rezeki kita. Betul. Saya bisa baca data karma seseorang. Terbaca di data karmanya, orang ini umur panjang. Tapi kalau hidupnya sembrono, tetap aja tidak akan tercapai umur panjang. Data bisa berbeda dengan fakta. Kalau BMKG bilang besok Bandung akan hujan, belum tentu hujan, karena dia hanya berdasarkan data yang sudah terjadi. Diekstrapolasi, itu dalam bahasa sains. Diekstrapolasi dari data-data yang sudah diintrapolasi. Kemudian bikin kesimpulan, besok Bandung hujan. Ternyata ada badai tiba-tiba yang datang secara tiba-tiba tanpa prediksi. Bisa jadi Bandung nggak hujan. Jadi oleh karena itu maka gen pada diri manusia bisa diintervensi. Dulu orang percaya kalau gen itu bersifat permanen. Profesor Kazuo Murakami sudah mengatakan dalam sebuah risetnya, gen bisa diubah. Jadi kalau tercatat di data karma seseorang ini, orang ini, ya mohon maaf, pemarah misalnya, dari kehidupan yang lalunya, bisa diintervensi. Bisa. Saya membaca data karma setiap orang, bukan untuk merendahkan, bukan untuk membuka aibnya, tidak. Tetapi untuk membantu dia, agar dia fokus dalam proses perubahan nasibnya. Ya kan? Siapa tahu, orang ini tidak jenius di bidang A, malah kerja di bidang A. Harusnya kalau tidak jenius di bidang A, cari bidang lain. Oh ternyata ketemu dia jeniusnya di bidang C. Baru berkembang. Maaf ya, kenapa kok saya usaha ini gagal, usaha ini gagal, usaha... Jangan-jangan yang kamu kerjakan itu tidak sesuai dengan data karmamu. Harus diintervensi itu. Nah ketika ditemukan, sebetulnya dia itu jeniusnya di bidang apa, pasti berkembang. Dan tidak usah semua orang tuh harus sekolah ke perguruan tinggi. Tidak usah semua orang punya ijazah, nggak penting. Hidup itu kompetensi kok. Maaf ya. Jangan menganggap seakan-akan kalau sekolah di perguruan tinggi itu akan lebih baik, itu nasibnya. Lalu kalau tidak sekolah menjadi lebih buruk, ya tentu saja peluang untuk lebih baik ada karena pendidikan tinggi. Tapi itu bukan jaminan. Ya, tahu Lionel Messi? Juara apa coba? Jagoan apa? Oh bola. Benar berarti suka nonton bola. Bukan tukang catur. Lionel Messi itu jago main bola. Pokoknya kalau udah lihat bola tuh wajahnya bahagia. Endorfin, dopamin, serotonin itu muncul. Gelombang otaknya itu kelihatan. Jenius di bidangnya. Iya, dia ngolah bola luar biasa. Badannya nggak besar kok, kecil. Tetapi dia bisa memainkan bola sebagian luar biasanya.
Bahkan kalau dia itu menendang ke gawang, itu tidak pernah dengan tenaga yang besar, tetapi dengan kecerdasannya. Cukup dengan sontekan sedikit saja, yang penting masuk. Tidak pakai tenaga, tidak pakai apa, itu yang saya lihat. Karena memang jenius di bidangnya. Apakah Lionel Messi ahli matematika? Belum tentu. Tidak usah menjadi ahli dalam bidang semuanya. Ini namanya merdeka belajar. Ini juga dalam rangka kemerdekaan. Nah, apakah hari ini kita termasuk berkontribusi melestarikan kebohongan? Kalau ditanya begini pasti bingung. Apakah hari ini kita berkontribusi melestarikan kebohongan? Kalau kita melestarikan kebohongan itu yang paling gampang itu menggunakan Tuhan dan agama. Betul nggak? Coba apapun atas nama Tuhan dan agama, walaupun itu bohong, itu dianggap kebenaran. Apalagi diulang terus-menerus. Nah, ini juga bentuk-bentuk penjajahan yang tidak disadari oleh kita semua. Nah, bentuk penjajahan yang paling parah ini. Silakan lihat ayat ini. Pernah nggak baca ayat ini? Ngerti nggak ayat ini? Sengaja saya tidak pakai terjemahan. Ini Quran surat Al-Balad. Tahu balad artinya apa? Balad, kota. Nah, orang nggak akan ngerti ayat ini kalau belum pernah ke kota. Sudah pernah pergi ke kota? Sudah pergi ke kota? Jakarta. Kata siapa Jakarta kota? Emang Jakarta ada di Quran? Saya sedang bicara Quran. Kota yang dimaksud Quran beda dengan kota yang kamu mau. Jakarta. Makanya di Quran ada perintah. Kamu harus hijrah dari kampung ke kota, dari kegelapan kepada terang, dari luar ke dalam. Ya? Dari tidak sadar menjadi sadar, dari kebencian pada cinta kasih. Itu hijrah itu. Nah, orang yang sudah di level itu namanya sudah tinggal di kota. Makanya Quran surat Al-Balad cerita tentang perjalanan ke kota, bukan ke Jakarta. Kotanya di sini nih. Makanya disitulah perlu Hanoman, perlu orang yang mengerti yang mengantarkan kita ke kota. Di sana luar biasa terang benderang. Yang disebut Madinatul Al-Munawwarah itu sejatinya bukan di Timur Tengah, sejatinya di sini. Pusat semesta itu ada di sini. Kalau tahu ilmunya, tahu caranya. Baik, di ayat ini Allah mengatakan wahadainahu najdain. Aku telah memberikan kepadamu dua jalan. Fala aktahamal aqobah, tidakkah engkau mencoba jalan mendaki? Ini kalimat sangat luar biasa, kalimat sastra yang sangat luar biasa. Perhatikan lagi saya. Dan aku telah menunjukkan dua jalan. Tetapi Allah di ayat berikutnya tidak menyuruh kita memilih salah satu dari dua jalan. Lalu Allah bilang, fala aktahamal aqobah, tidakkah engkau mencoba jalan mendaki? Dikasih dua jalan tapi kita tidak disuruh memilih salah satu, malah disuruh mendaki. Ini bahasa sastra yang sangat luar biasa. Kalau kita tidak mengalami ayat ini nggak akan ngerti. Wa ma adraka mal aqobah. Apa sih jalan mendaki itu? Dijelaskan di ayat yang ke-13. Fakkur raqobah. Bebaskan dirimu dari perbudakan. Nah, ini kalau membaca Quran harus secara gramatikal, harus secara kontekstual, tidak bisa secara leksikal, tidak bisa ayat per ayat. Dan pastikan bahwa ini kita baca secara utuh satu surat. Tapi kalau saya jelaskan semuanya tidak cukup waktu. Saya penggal, tetapi penggalannya ini aspek gramatikalnya tidak akan ternoda. Lihat saya semuanya. Bebaskan kamu dari perbudakan. Apa sih yang memperbudak kita selama ini? Yang memperbudak kita selama ini adalah dua jalan. Makanya dua jalan ini tidak disuruh dipilih oleh Allah salah satunya. Malah kita harus lampaui kedua-duanya. Cobalah jalan mendaki. Yuk, kalau mendaki kemana? Mendakikan ke gunung. Nah, gunung dalam bahasa Quran disebut Sidratil Muntaha, puncak kesadaran tertinggi. Maka siapapun yang sudah mencapai puncak kesadaran tertingginya, dia sudah mendaki gunung. Maka dia akan melihat dari ketinggian. Melihat dari ketinggian itu sudut pandang kita menjadi sangat luas. Dan orang yang sudut pandangnya luas jadi luas. Itulah keren. Makanya orang yang sudut pandangnya luas, dia tidak terjebak benar salah. Dia tidak terjebak baik buruk.
Makanya Allah sendiri yang mengatakan, di antara cinta dan kebencian, aku adalah kasih sayang. Di antara kematian dan kehidupan, aku adalah keabadian. Makanya Allah bilang, wa ahsin kama ahsanallah ilaika. Kita itu disuruh berakhlak seperti akhlaknya Allah. Itu yang disebut dengan tahaluk bi akhlakillah. Maka siapapun yang selalu merasakan kehadiran Allah setiap saat dalam dirinya, lama-kelamaan sifat Allah akan menjadi sifatnya. Dia berakhlak seperti akhlaknya Allah. Gimana akhlaknya Allah? Ulangi lagi. Di antara kehidupan dan kematian, aku adalah keabadian. Allah terjebak oleh kehidupan? Tidak. Terjebak oleh kematian? Tidak. Kehidupan dan kematian itu adalah dualitas. Lampaui keduanya supaya kita menuju keabadian. Di antara kebencian dan cinta, aku juga tidak ada di antara dua-duanya. Tidak ada di sini, tidak ada di sini. Allah tidak ada di kebencian, Allah tidak ada di cinta. Di mana Allah? Aku adalah kasih sayang. Loh, apa bedanya kasih sayang dengan kebencian dan cinta? Lihat saya. Cinta dan kebencian itu adalah dua ekstrim bandul yang sangat ekstrim. Dan Allah berdiri di tengah. Di antara kebencian dan cinta, aku adalah kasih sayang. Makanya Allah itu tidak pilih kasih. Menyayangi orang yang baik. Allah juga jangan dikira loh, menyayangi orang yang disebut kurang baik. Karena adanya orang yang baik, gara-gara ada orang yang tidak baik loh. Adanya orang kaya, gara-gara ada yang tidak kaya loh. Dan itu adalah sisi-sisi kebenaran. Jadi kalau orang yang sudah mencapai kebenaran, dia sudah bisa melihat dualitas yang selama dipersoalankan adalah sisi-sisi kebenaran. Maka dia bisa menerima dua-duanya karena dia sudah mendaki fakkur raqabah, dia sudah melangit. Nabi Musa ketika berkunjung ke Al-Muqaddas Situa, apa perintah Allah dalam Quran surat Toha? Hai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Aku telah memilih kamu Musa. Lepaskan kedua terompahmu, baru kamu masuk di rumahku Al-Muqaddas Situa. Baru Musa masuk ke rumahnya Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan. Tepat saat Musa melepaskan kedua terompahnya. Ini saya kasih tahu berita baiknya. Sepanjang kita masih terjebak oleh dualitas dalam kehidupan, jangan berharap kita bisa melangkahkan kaki kita di rumahnya. Di rumah yang di sana sih, yang syar'i, yang di Mekah, boleh, siapapun boleh. Koruptor sana boleh. Penjina boleh. Sana siapapun boleh, nggak ada larangan. Yang penting paspornya ada dan ngaku beragama Islam, cukup. Tetapi masuk pada rumah Allah yang sejati, Allah bilang, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bisa menginjakkan kakinya di rumahku yang suci ini, kecuali dia yang suci. Nah, siapa orang suci itu? Orang suci itu indikatornya dua. Satu, sudah tidak serakah pada yang dia ingin. Dua, sudah tidak membenci yang tidak dia ingin. Kalau orang sudah tidak serakah pada yang dia ingin, sudah tidak membenci pada yang dia tidak ingin, sudah bisa menerima yang diinginkan dengan yang tidak diinginkan dengan cara yang sama, itulah indikator kesucian. Maka orang yang sudah mencapai kesadaran ini, gampang kok masuk di rumahnya. Pintunya terbuka setiap saat. Dan rumah Tuhan itu ubluk ablak, gak pakai dinding, gak pakai kusen. Cuman ada pintunya harus kalian lewati. Dan pintunya tidak akan terbuka kalau nggak tahu kuncinya. Makanya kuncinya sudah diselipkan di Quran surat Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah kan 7 ayat. Jadi harusnya ulang tahun kemerdekaan yang ke-77. Wah, ini berarti 2 ayat nih Al-Fatihah. Lahir batin terbukanya itu. Kalau ngerti. Ya? Iya. Kalau ngerti. Makanya lagu Indonesia Raya itu bagi saya itu adalah doa sebetulnya. Bukan sekedar lagu kebangsaan Indonesia Raya itu. Itu doa sebetulnya. Saya yakin sekelas Wadirul Supatman itu sudah dikasih intuisi yang dalam. Itu kata-kata yang ada di lagu kebangsaan kita itu luar biasa. Sayang kalau upacara bendera pada ngobrol. Saya upacara bendera tadi di kampus. Lagi penaikan bendera merah putih lagu Indonesia Raya. Ngobrol aja. Sedih saya. Walaupun gak boleh sedih. Seperti itu cara kita menghargai. Gak ngerti merah putih itu apa. Sudah jelas merah putih itu artinya apa? Merah itu berani, putih itu suci.
Merah putih itu adalah lambang leluhur kita. Berani dalam kesucian. Lambang negara kita, burung Garuda. Garuda, keren. Nabi Muhammad, Mi'rajnya pakai buruk. Leluhur kita pakai Garuda. Dan di dadanya Garuda itu ada Pancasila. Dasar negara kita. Luar biasa. Kalau saya kupas tidak cukup 10 SKS kuliahnya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Selami. Indonesia ini tanah air, tanah tumpah darah. Dari mana darahmu? Dari mana darahmu? Dari mana dagingmu itu? Dari makanan yang tumbuh di negeri ini. Ini tubuh saya. Dari tempe, dari tahu, dari kangkung, dari semua makanan-makanan yang berasal dari bumi. Jangan sepelekan makanan itu. Sebentar makanan di atas piring, terpisah dengan diri kita. Tapi sejam 2 jam berikutnya, makanan ini sudah berubah menjadi darah daging kita. Kita bersyukur punya tumpah darah, punya tanah air yang subur, makmur, luar biasa. Pergi ke sana, ke Jazirah Arab, batu semua. Sombong-sombongnya orang Indonesia, melemparkan tongkat saja di sini bisa jadi. Terlalu senang kita itu, sampai tidak bisa menghargai peninggalan leluhur kita. Pesan-pesannya yang tersimpan di sana, semua kita lupakan. Lihat Pancasila, sila pertama ketuhanan, sila kedua kemanusiaan. Pancasila tidak bicara Tuhan. Pancasila bukan berbicara being, tapi berbicara experience of being. Yang paling penting bukan mengesahkan Tuhan, mengesah dengan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan setiap saat. Itu yang akan mengubah akhlak bangsa Indonesia. Keren Pancasila itu. Makanya siapa yang sudah berketuhanan, maka dia akan berkemanusiaan. Sisi tertinggi dari manusia adalah nilai kemanusiaannya. Gak layak disebut manusia kalau tidak punya nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan manusia adalah sifat ketuhanan yang dititipkan dalam ruhku, yang ditiupkan ke dalam diri kita masing-masing. Sayang kita tidak sadar. Jadi tanah air ini namanya tanah tumpah darah. Coba sekali-kali nyanyi dalam kesadaran sambil meditasi. Dengarkan lagu itu dengan penuh kesungguhan. Makanya setiap kajian umum selalu saya mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Sambil bernyanyi, coba lihat bendera merah putih itu. Luar biasa. Itu adalah merah putih itu purwadaksinya. Purwadaksina itu istilah bahasa kita. Apa? Itu titik awal kita. Merah putih melambangkan darah. Darah merah, darah putih. Makanya ada 5 teman kita, ada 4 teman kita. Yang pertama adalah ketuban. Yang kedua adalah ari-ari. Yang ketiga darah merah. Yang keempat darah putih. Dan pancernya dari diri kita. Makanya teman-teman di Kejawen menyatakan papat kalima pancer. Itu ilmu agung yang luar biasa. Kita dari sana semua bermula. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Ya terus, merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Coba dengan kesadaran nyanyi itu, keluar air mata kita. Sedikit meditatif. Kita menjadi bangga sebagai bangsa. Tidak ada di dunia ini bangsa sebesar ini dengan keragaman suku yang luar biasa, keragaman kepercayaan yang luar biasa. Hanya Indonesia. Makanya semua orang di dunia sepakat menyatakan Indonesia adalah miniatur dunia. Presiden Obama menyatakan pidatonya yang luar biasa tentang Indonesia. Tidak ada, kata Obama, satu negara pun di dunia sekelas Indonesia. Kita kadang-kadang suka melecehkan bangsa kita sendiri. Ada satu pernyataan di lagu tadi itu apa?
Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kenapa leluhur kita menyatakan bangun dulu jiwa, badan itu akan ngikut? Dan ternyata riset modern tentang neuroscience membuktikan ada 5 tubuh manusia. Yang paling atas namanya tubuh spirit. Kedua dari atas namanya tubuh intuisi. Ketiga namanya tubuh mental. Yang keempat tubuh energi. Yang kelima adalah tubuh fisik, physical body. Bereskan yang atas, tubuh spiritual, beres bawahnya. Makanya bereskan jiwamu, bakal bagus dan sehat ragamu. Itu keren sekali. Semua alasannya sangat ilmiah. Tidak bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Untuk siapa? Untuk Indonesia Raya. Aneh ya. Kalau ada orang yang mengaku bangsa Indonesia, tetapi tidak menyelami, tidak ingin bersatu, malah justru membawa bibit-bibit perpecahan ke dalam bangsa ini. Dengan ego keyakinan, ego suku, itu yang sangat berbahaya. Dia tidak sadar dengan Bhinneka Tunggal Ika. Masa sekelas Presiden Obama, mantan Presiden Amerika, beliau membicarakan Bhinneka Tunggal Ika, jelas sekali cara melafalkannya. Itulah yang menjadi kebanggaan kita. Berbeda-beda tetapi satu adanya. Satu nusa, satu bangsa, satu tanah air Indonesia, satu bahasa, bahasa Indonesia. Bangga gak jadi bangsa Indonesia, para sahabat? Bangsa gak? Jauh sebelum agama-agama dari luar datang ke sini, bangsa kita sudah memiliki peradaban tersendiri. Makanya Pancasila digali dari dasar bumi. Betul itu. Bukan direkayasa, digali. Apa artinya digali? Digali dari berbagai tradisi dan kebudayaan bangsa yang sangat luar biasa. Silakan, pernah berkeliling nggak? Ada yang berkeliling ke negara mana? Ada nggak pengajian seperti ini sebebas di Indonesia? Kajian apapun sebebas ini di Indonesia. Jam berapapun boleh, tidak kena pajak. Asal mau. Mau sholat tahajud malam berapa rakaat? Boleh, nggak masalah. Luar biasa. Kebebasan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing dijamin oleh undang-undang. Tidak masuk akal kalau kita menjadi usil pada orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Kembangkan toleransi, kembangkan rasa hormat untuk bisa menerima dan menghargai perbedaan. Bangsa kita akan menjadi bangsa yang besar. Karena apa? Para sahabat, kesadaran spiritual akan tumbuh di sini. Kesadaran spiritual akan tumbuh di sini. Percayalah sama saya. Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak bisa melihat apa-apa. Tapi intuisi saya mengatakan, kesadaran spiritual akan tumbuh di sini. Maka jangan heran kalau kemudian sekarang lahir anak-anak yang berkesadaran. Sekolahkan mereka di sekolah yang bagus. Merdekakan pikiran mereka. Merdekakan kehendak mereka. Jangan kemudian dipatok lagi berdasarkan keinginan orang tua. Berikan kebebasan mereka menjadi dirinya sendiri. Hormati anak-anak kita sebagai tamu agung yang datang ke semesta. Karena diutus oleh sang pemilik semesta untuk menjadi kepanjangan tangan dia. Menyampaikan cinta kasihnya di semesta ini. Dan kita datang ke semesta ini untuk satu tujuan. Memayu hayuning bawono. Mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Dunia ini cantik sekali, ciptaan sang maha cantik. Yuk kita percantik. Kita jaga persatuan dan kesatuan. Kita jaga kerukunan. Belajar menghormati dan menghargai perbedaan. Toleransi hanya muncul pada orang-orang yang sudah dewasa, memahami esensi agama dan keyakinan masing-masing. Para sahabat, tidak boleh memilih salah satu dari dua jalan itu. Tetapi cobalah jalan mendaki. Pengen tahu caranya? Pengen tahu caranya? Ya. Saya tanya sekali lagi, pengen tahu caranya mendaki? Ya. Mendaki itu ke atas. Makanya orang tua kita pakai burung Garuda. Nabi Muhammad pakai buruk. Itulah mendaki. Harus pakai burung. Harus menggunakan pesawat. Dan pesawatnya adalah ada pada diri kita masing-masing. Kalau tahu ilmunya, tahu caranya. Kita bisa. Kita bisa menjelajah seluruh sempadan langit dan bumi. Di Quran surat Ar-Rahman dikatakan, manusia bisa menjelajah lapisan-lapisan terdalam. Langit dan bumi. Satu syaratnya. Illa bisultan, kalau punya kekuatan. Kekuatan yang akan bisa mengantarkan kita menjelajah semuanya cuma satu. Ilmu pengetahuan. Jangan berhenti belajar. Sadaqallahu azim. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.